Pemirsa, PT Arwana Citra Mulia Tbk menyiapkan berbagai strategi bisnis. Kita akan membahas strategi bisnis Arwana Citra Mulia bersama CEO PT Arwana Citra Mulia Tbk, Tandean Rustandi. Selamat pagi Pak Tandean, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Cakri, sehat, salam sehat selalu. Salam sehat selalu dan tetap semangat begitu. Untuk bisnis atau dari industri keramik sendiri, nampaknya ini tidak dipungkiri pandemi sempat memukul juga begitu ya, karena pembangunan khususnya pembangunan mungkin dari sektor perumahan, residensial ini sempat terhenti juga. Tapi punya target akan mencapai kenaikan 40% menutup 2021. Ini apa yang tengah dilakukan oleh perseroan menutup tahun ini dan rencana untuk kedepannya di 2022, Pak? Ya, kami selalu melakukan hal yang sama. Ya, selalu fokus bagaimana kami bisa efisien. Pada waktu kami bicara efisien, kami harus selalu bisa menekan pemakaian energi. Karena biaya produksi yang terbesar adalah energi. Setiap tahun ini kami selalu mempertahankan efisiensi kami. Kami ikut programnya industri hijau, di mana energi itu setiap tahun harus menurun, pemakaian air harus menurun. Jadi dengan fokus terhadap lingkungan begitu, kami bisa beradaptasi memproduksi produk-produk yang seefisien mungkin dan semurah mungkin supaya terjangkau. Dengan demikian pertumbuhan kami itu selalu berkelanjutan. Baik. Artinya efisiensi yang dimaksud ini tidak hanya efisiensi yang harus dilakukan oleh kebanyakan perusahaan kala pandemi ini, tapi efisiensi yang kaitannya terhadap ESG begitu ya, sustainability, produksi yang sustainability begitu ya Pak ya. Dari produksi sendiri seperti apa Pak? Ada pengaruhnya tidak sebenarnya terhadap kualitas? Selama pandemik, saya rasa selama pandemik ini ya kembali lagi bahwa kami itu lebih fokus bagaimana mengatasi sumber daya manusia kami, yaitu memperhatikan mereka punya kesejahteraan, kesehatan mereka, supaya mereka tetap bisa bekerja full. Kami ingin supaya pemerintah itu merasa aman bahwa kami sebagai pelaksana industri, kami itu selalu berproduksi secara full. Makanya selama pandemik banyak industri yang tidak mampu memproduksi secara maksimal. Arwana kenapa tahun ini bisa mencapai target yang baik, itu karena memproduksi secara full. Baik. Nah itu dari sisi seperti apa environmental dari manajemen begitu ya, yang efisien dan fokusnya pada sustainability. Tapi kalau dari kinerja keuangan, untuk kinerja keuangan Arwana Citra Mulia Tbk sendiri, seperti apa hingga mau sampai penghujung 2021 ini Pak? Selama 9 bulan kita compare third quarter sampai dengan tahun lalu, kami bertumbuh 57%. Tapi untuk sampai tahun ini, sepertinya target yang sudah diproyeksikan, kami akan mampu mencapai dan bahkan akan di atas daripada target. Baik. Karena itu ada optimis untuk menambahkan 40% lagi untuk menutup 2021, begitu ya Pak Tandean? Yakin. Karena selalu harus optimis. Baik. Dan kalau untuk realisasi CAPEX untuk tahun ini, alokasinya seperti apa begitu Pak? Kami perkirakan kurang lebih akan mencapai 150 miliar. Yaitu menyelesaikan pabrik kami yang, sebagian dari pabrik kami yang di Mojokerto. Dan tahun depan kami perkirakan kurang lebih 265 miliar. Itu diproyeksikan untuk tahun depan membangun pabrik baru lagi di Mojokerto. Baik, dengan penambahan pabrik ini artinya mengikuti juga tidak target dari perusahaan untuk ekspansif begitu ke pasar global. Mungkin kita lihat dari sisi Asia terlebih dahulu. Pasar global seperti apa yang juga sudah menjadi target dari Arwana? Sebenarnya keramik ini adalah produk import substitution. Ya, populasi kita besar, pangsa pasar kita besar. Makanya barang-barang daripada luar khususnya China dan juga India banyak masuk ke Indonesia. Kita bisa melihat bahwa kenapa mereka bisa masuk, karena mereka lebih efisien dibanding kita. Tetapi Arwana merasakan bahwa kami tidak bisa jago kandang. Kami harus bisa membangun produk yang lebih baik dan lebih murah. Dan terbukti pada
pabrik kami yang baru di Mojokerto, yaitu Plant 5B, yang sudah berproduksi. Produk yang dikeluarkan harga lebih terjangkau dibanding China, India. Kualitas kami juga yakin lebih baik. Makanya tahun depan kami akan membangun pabrik homogeneous style ini lagi, supaya apa? Supaya impor itu bisa ditekan. Baik, karena ternyata produk untuk keramik impor ini cukup banyak menyerang domestik begitu ya, dalam negeri, menyerang Indonesia begitu ya, khususnya tadi kalau tidak salah untuk produksi keramik 60 kali 60. Kalau untuk plan yang sudah dimiliki, sudah ada 5 plan. Kalau dilihat ini nampaknya plannya masih ada di sekitaran Indonesia Barat. Untuk Indonesia Timur sendiri, apakah ada target untuk semakin ekspansif dengan menambah plan baru begitu untuk di dalam negeri sendiri, Pak Tandian? Ya, kami justru pabrik kami kan tersebar di 5 tempat. Saat ini kami akan fokus ke Indonesia Timur, yaitu yang di Mojokerto. Ya, tahun berikutnya lagi mungkin 23 kami akan bangun pabrik lagi di Palembang. Tujuannya adalah yaitu Indonesia kan ini besar, masalah transportasi itu problem, makanya kami harus mampu membangun pabrik yang dimana mendekat dengan pasar. Baik, karena targetnya bisa mendapatkan keramik arwana yang produksinya terbaik, tapi harganya bisa ditekan, bisa mendapatkan harga yang murah begitu ya Pak ya. Baik, baik Pak Tandian, kita masih ada 2 segmen lagi untuk memperbincangkan seperti apa betapa prospek dan juga ekspansifnya Arwana Citra Mulia di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Arwana Citra Mulia Tbk telah melantai di pasar modal sebagai perusahaan terbuka sejak 2001. Rekan Julita Telambano akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Julita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham PT Arwana Citra Mulia Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar selama 2 dasawarsa terakhir. Kita simak datanya bersama pemirsa. Kita lihat ini adalah PT Arwana Citra Mulia Tbk. Kodenya adalah ARNA, pencatatannya sejak 17 Juli 2001. Masuk ke papan utama, bidang usaha utamanya bahan bangunan keramik, sektornya masuk ke perindustrian. Subsektornya barang perindustrian, industrinya adalah produk dan perlengkapan bangunan. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat siapa saja yang memegang saham dari Arwana Citra Mulia ini. Saham mayoritas pemirsa kita lihat ini dimiliki oleh individu, 2,74 miliar lembar saham atau 37,32%. Selanjutnya ada PT Supra Kreasi Era Dinamika yang memiliki 1,04 miliar lembar saham atau 14,13%. Kemudian masyarakat memiliki 47,59% saham atau 3,5 miliar lembar saham atau sebagian besar dari saham yang ada di Arna ini. Dan selanjutnya kita lihat pemirsa bagaimana pergerakan nilai saham Arna sejak awal tahun, tepatnya pada tanggal 4 Januari tercatat di Rp670 per lembar saham. Kemudian trennya ini terus naik. Pada bulan Maret kita lihat di 770, turun sedikit pada bulan berikutnya ke 710, tapi kemudian terus naik hingga bulan September kita lihat di 850, bahkan Oktober sudah masuk ke kuartal 4, naik lagi ke 865. Pada November sedikit terkoreksi ke 855 dan 1 Desember ini tercatat di Rp850 per lembar sahamnya. Ya, itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya. Saham Arna, PT saham Arwana Citra Mulia Tbk. Kembali ke Pak Tandian. Anda melihat pergerakan saham dari Arna ini, Pak Tandian, apa yang Anda lihat? Bagaimana Anda menangkap apresiasi pasar terhadap Arna? Kami bersyukur pasar take it untuk positifnya, karena selama hampir 1 tahun ini pertumbuhan 70% ya. Sedangkan di IDX pertumbuhannya tidak sebesar demikian. Jadi kami sangat bersyukur. Baik, dan tadi Anda katakan ini juga memang dalam 9 bulan terakhir di 2021 ini memang pendapatan dari perusahaan juga memang jelas meningkat begitu ya, dan hampir lebih dari target yang dipasang oleh perusahaan. Tapi kalau melihat dari pergerakan harga sahamnya juga yang meningkat,
ada faktor dari daya beli masyarakat kah, atau mungkin proyek-proyek yang sudah mulai berlangsung? Sebenarnya kalau dilihat dari produksi begitu, yang semakin banyak dibutuhkan atau diminta oleh pasar, Anda melihatnya seperti apa kaitannya dengan saham mungkin, Pak? Kalau dibanding tahun lalu, transaksinya Arna kan meningkat hampir double, ya, transaksi Arna. Lalu kami juga melihat setiap kali waktu kami publish laporan keuangan, Arna itu akan naik. Ya, setiap laporan Arna akan naik. Dan kami juga melihat daripada investor-investor asing, ya, institusi besar, mereka juga menambah dan mengambil porsinya Arna. Saya rasa secara keseluruhan sangat baik untuk kami, karena kami inginkan betul-betul shareholder kami ini dari masyarakat individual sampai a big institution. Baik, ini yang menarik juga. Mungkin produsen keramik lain lebih fokus atau lebih memilih saat ini keramik-keramik polos, sementara Arwana ini lebih variatif begitu. Anda melihat atau manajemen melihat ada prospek apa sih begitu dari produksi yang dilakukan oleh Arwana sendiri? Ya, saya pakai contoh, kalau pertama kali kami mulai produksi 28 tahun yang lalu, itu produksi warna putih polos. Masa umurnya sudah 28 tahun masih tetap produksi polos. Artinya kami ini nggak menambah, kami punya knowledge. Justru kita ini harus benar-benar bisa educated market, ya. Barang-barang yang diproduksi itu sebaik-baiknya dan belum tentu lebih mahal terlalu banyak dibanding putih. Nah, kita melihat pembangunan rumah saat ini, kenapa yang real estate itu selalu ada ikuti tren. Awal Mediterranean, sekarang sudah modern. Nah, kalau bagaimana produk putih itu bisa masuk ke real estate kalau cuman tidak inovatif terus, begitu ya, Pak? Ya, selalu kita harus inovasi dan kreativitas harus selalu ada. Makanya Arwana ini selalu bertumbuh bukan secara cyclical. Kalau kita melihat industri keramik di Indonesia yang melantai di bursa, pertumbuhan rata-rata itu cyclical, naik turun, naik turun. Tapi Arwana ini kan selalu naik. Baik, dengan tren bullish. Karena kami sangat adaptif ya, mengikuti apa yang tren di pasar. Harga terjangkau bukan berarti barang kami murahan begitu. Jadi barang kami kan harus berkelas. Iya, baik. Ini berani mengambil tantangan karena itu tadi harus berinovasi begitu ya untuk produk keramik sendiri. Betul. Baik, kita masih ada satu segmen lagi untuk jeda terlebih dahulu. Pak Tandian Rustandi, pemirsa tetaplah bersama kami. Corporate Action akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Anda kembali di Dialog Corporate Action, pemirsa, masih bersama CEO PT Arwana Citra Mulia Tbk, Bapak Tandian Rustandi. Pak Tandian, kalau berbicara tadi kan saya ada perbandingan gitu yang Anda katakan ya, bahwa Arwana ini berani menghadapi tantangan karena harus terus berinovasi. Nah, dari produk-produknya, produk-produk unggulan dari Arwana sendiri yang paling digemari oleh pasar atau memang produksinya juga paling besar begitu. Ada apa saja begitu Pak, dan mungkin keunikan dari produk keramik dari Arwana sendiri? Jadi kami mungkin satu-satunya produsen keramik yang mempunyai berbagai ukuran, ya, berbagai ukuran dan berbagai segmen untuk menengah dan menengah ke bawah. Nah, produk kami yang terbesar tetap masih produk keramik lantai. Ya, itu memang paling banyak dipakai oleh masyarakat. Tetapi untuk wall tile kami adalah juga yang terbesar untuk di Indonesia, pangsa pasarnya. Jadi memang semuanya cukup balance. Tetapi kalau secara kuantitas, Arwana wall tile-nya yang lebih banyak. Tetapi untuk desain-desain kami itu berbagai macam. Ya, ada banyak pilihan begitu ya. Tadi ada rustic, ada wood, dan masih banyak motif-motif yang terus menjadi inovasi ya. Kami berinovasi terus ya, produk-produk kami cukup
cukup, kalau tanda kutip, sangat bagus ya, bukan cukup bagus, sangat bagus. Makanya sangat diminati oleh masyarakat. Ya, terbukti kan penjualan selalu meningkat setiap tahun. Iya, betul. Dan jadi gambaran di pergerakan saham juga mungkin ya. Dan kalau untuk capex untuk yang ditargetkan di 2002, Pak, berapa totalan capex yang ditargetkan perseroan dan mungkin alokasinya sudah tergambarkan di akhir tahun ini? Ya, tadi yang saya sampaikan rencana 265 miliar dipakai untuk membangun pabrik kami yang baru di Mojokerto. Ya. Oke, baik. Dan untuk aksi korporasi mungkin ya ada yang ingin dilakukan oleh perseroan untuk obligasi atau hal lain yang ingin ditarget oleh perusahaan? Sementara kami tidak, karena cash flow-nya kami, ya internal cash flow ini kami sangat kuat. Malah tahun ini aksi korporasi yang cukup baik ya, yaitu kami mampu membayar dividen kan dari 68% ya daripada laba bersih dan memberikan dividen yield yang cukup tinggi juga, hampir 4,5%, ya lebih tinggi daripada bunga deposito. Ya, baik, itu jadi menarik optimisme pasar juga ya untuk melirik saham Arna tadi. Baik, terakhir Pak Tandean, mungkin dari industri yang dikelola oleh Arwana dari sektor keramik ini, apa harapan terhadap kebijakan pemerintah? Kalau kita melihat sudah banyak pembangunan infrastruktur, sudah kembali bergerak begitu, mungkin dari residensial, apa yang diharapkan begitu dari sektor yang akan dijalankan saat ini? Saya rasa pemerintah cukup mendukung, ya seperti gas, ya sudah harganya $6 per MBTU. Lalu safeguard diperpanjang sampai 2024. Nah, lalu dari Kementerian PUPR juga menghimbau memakai produk-produk lokal. Nah, itu kan daripada pemerintah. Tetapi kalau kita melihat yang reality adalah kita, ya contohnya aja lapangan. Coba lihat bandara-bandara di Indonesia. Keramiknya lebih banyak keramik impor. Kenapa tidak memakai produk lokal yang jauh lebih baik kualitasnya? Nah, kita lihat aja bandara Terminal 3. Walaupun bandara baru, keramiknya udah banyak pecah. Pada waktu diganti, warnanya berbeda. Ini lapangan terbang internasional, tetapi memakai barang luar negeri, tapi barang kacangan. Kenapa tidak memakai produk-produk dalam negeri? Ya seperti teman-teman kami yang di industri keramik yang memproduksi HT yang baik, kan lebih baik dibanding daripada produk China. Nah itu yang kami inginkan adalah bagaimana pemerintah betul-betul bukan mendukung, tetapi secara objektif memakai produk-produk yang berkualitas. Baik, produk berkualitas yang datangnya dari dalam negeri. BUMN, Kementerian BUMN itu kan sebenarnya harus mendukung karena mereka punya sumber dana yang terbesar adalah bank-bank. Sedangkan bank itu memberikan kredit kepada industri. Kenapa nggak memakai industri lokal? Tetapi memakai ya. Lalu Kementerian Perhubungan. Jadi banyak yang kalau kita melihat itu, kita ini kurang pede terhadap produk lokal. Ya kurang pede. Tetapi kenyataan, saya bertanya, siapa di industri keramik ini harga rata-rata seperti Arwana? Di dunia pun nggak bisa. Kami ini yang average yang termurah, tapi kualitas kami kan dengan kualitas yang bersaing begitu ya. Baik, ini menjadi harapan juga dan mungkin menjadi pesan juga kepada pemerintah bahwa bisnis atau industri keramik kita ini mampu bersaing di pasar global, harganya bisa lebih terjangkau dan kualitasnya bisa terjamin begitu. Kenapa tidak lebih banyak memanfaatkan produk lokal khususnya dari produk keramik dalam negeri. Baik. Terima kasih Pak Tandean Rustandi, CEO PT Arwana Citra Mulia Tbk. Sukses dan sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Cakrek. Salam sehat selalu, stay safe, stay healthy. Ya, pemirsa, Corporate Action akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.